Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Fauzi Ridwan, dosen tetap program studi Bisnis Sekitar S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Video ini ditujukan untuk menjelaskan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu UI/UX Design. Mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan marketing karena keduanya sama-sama berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan penciptaan pengalaman yang mendorong tercapainya tujuan bisnis. Jika marketing bertugas menarik perhatian, membangun minat, dan mengarahkan calon pengguna menuju keputusan pembelian, maka UI/UX Design memastikan bahwa pengalaman pelanggan selama berinteraksi dengan produk digital berlangsung mudah, nyaman, dan memuaskan. Mata kuliah UI/UX Design membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang antarmuka dan pengalaman pengguna pada produk digital. Pembelajaran mencakup konsep dasar user interface dan user experience, prinsip desain yang berpusat pada pengguna, elemen dan komponen desain, proses riset dan ideasi, penggunaan perangkat desain, penyusunan desain sistem, pembuatan wireframe dan prototype, pelaksanaan usability testing, serta penyusunan dokumentasi desainnya. Melalui pendekatan berbasis project, mahasiswa mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan permasalahan bisnis, mengembangkan solusi desain dalam bentuk prototype platform digital, menguji kegunaan desain, melakukan iterasi, serta mempresentasikan hasilnya secara profesional, kolaboratif, etis, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Untuk topik dari UI/UX Design ini, yang pertama ada Introduction to UI/UX Design, yang kedua ada Desain Elemen dan Komponen, yang ketiga ada Principle dan Ideation Process of UI/UX Design, yang keempat Use of Tools, yang kelima Creating UI/UX Design System atau yang dikenal dengan Lo-Fi dan Hi-Fi, yang keenam Designing Digital Platform ataupun Practicing menggunakan Figma, dan yang ketujuh Introduction Usability Testing, dan yang keempat UI/UX Design Documentation. Adapun CPMK dalam mata kuliah UI/UX Design ada 5 CPMK. CPMK yang pertama menganalisis konsep, prinsip, elemen, komponen, dan perkembangan UI/UX Design serta relevansinya dalam pengembangan produk dan platform bisnis digital. CPMK yang kedua mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merumuskan permasalahan desain, dan mengembangkan ide solusi dengan menggunakan pendekatan user-centered design dan design thinking. CPMK yang ketiga, merancang desain sistem, wireframe, dan interaktif prototype platform digital menggunakan perangkat desain UI/UX sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. CPMK yang keempat, merancang dan melaksanakan usability testing, menganalisis hasil pengujian, serta melakukan iterasi desain berdasarkan bukti dan umpan balik penggunanya. CPMK yang kelima, mendokumentasikan dan mempresentasikan proses serta hasil UI/UX Design secara kolaboratif, profesional, adaptif, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk indikator penilaian, karena ini merupakan sebuah project-based learning, jadi bobot paling besar adalah presentasi project yang bagiannya ada riset, desain sistem, dan tentunya wireframe secara keseluruhan. Selain itu, ada bobot untuk discussion, ada UTS, tugas, dan tentunya ujian akhir semester. Dan selanjutnya akan disampaikan video pembelajaran tentang mata kuliah UI/UX Design. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Semangat? Baik. Teman-teman, kembali lagi di mata kuliah UI/UX Design. Jadi ini masuk ke dalam pertemuan ketiga. Sebelumnya kita membahas terkait, ada yang masih ingat nggak bahas apa aja nih minggu kemarin? Ada masih ingat? Sel? Permulaan UI/UX. Oke. Jadi minggu kemarin kita bahas terkait permulaan UI/UX-nya. Jadi ada yang masih ingat nggak? User interface itu apa? Tampilannya. Oke, selain itu ada yang mau berpendapat lagi mungkin? Kalau Anda mau berpendapat, biasa angkat tangan aja. Silakan. Ada? Raisa? Tampilan antar muka pengguna, Pak. Seperti
yang di depan layarnya itu kayak ada tombol, ada menu keranjang seperti itu. Oke, itu user interface ya teman-teman. Jadi user interface itu adalah sebuah tampilan awal di halaman sebuah aplikasi, bahkan sampai ke ending dari si aplikasi itu. Sampai ke kalau tadi aplikasi marketplace misalkan ya, itu sampai ke checkout-nya. Jadi sampai ke benar-benar si customer akhirnya transaksi di situ. Nah, kalau user experience, apa? User experience itu apa? Pengalaman pengguna. Pengalaman penggunanya. Oke, cakep. Ada lagi? Pengalaman pengguna itu kayak misal nge-lag di aplikasinya. Nge-lag di aplikasinya, terus lancar. Nyaman atau tidak penggunaannya. Karena kalau misalkan kita ngelihat dari warna ya, misalkan gini, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi, ada contohnya ya. Jadi ketika kita ingin melihat sebuah aplikasi, ketika kita klik aplikasinya dan muncul sebuah warna, itu adalah sebuah user interface. Karena warna pun itu akan mempengaruhi coloringnya, akan mempengaruhi dari brandingnya. Ini cocok nggak ya di mata konsumen gitu? Karena takutnya kita bikin sebuah warna, ternyata warna itu kurang cocok di mata kita, yang akhirnya kita bikin nggak nyaman. Nah, itu experience-nya. Kalau ternyata kita nyaman dengan aplikasi, dengan warnanya, dengan aplikasinya, nah banyak konsumen akhirnya pakai aplikasi itu. Jadi kita akan membuat sebuah desainer dari sebuah aplikasi itu. Tapi itu masih panjang jangkauannya, karena masih pertemuan ketiga ya. Jadi kita akan membahas itu. Minggu ini kita akan membahas terkait prinsip desain. Jadi prinsip desain itu sebuah gambaran ataupun sebuah basic yang harusnya ada dalam sebuah desainnya, dalam sebuah user interface dan user experience. Oke, tadi sudah saya tanyakan apa itu user interface, apa itu user experience, dan kenapa UI UX design itu penting. Jadi pertanyaan ketiga, kenapa UI UX design itu penting? Kenapa? Kenapa penting? Tadi sudah saya spill sedikit, kira-kira kenapa? Karena, ayo, kenapa? Mempengaruhi pengalaman pengguna. Dengan semakin banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi kita, berarti semakin sukses kita membuat sebuah aplikasi itu, ataupun membuat sebuah desainnya. Karena semakin cocok nih gitu si pengguna dengan aplikasi kita. Oke, jadi kita akan membahas terkait terkait prinsip desain. Ini ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam pertemuan minggu ini. Yang pertama kita akan membahas terkait komposisi, terus alignment, balance, kontras, hierarki, dan yang terakhir kita akan membahas terkait repetisi. Oke, sebelum ke sana, saya ingin sedikit menggambarkan terkait user interface dan user experience. Ini termasuk ke dalam mana dulu? Aduh, sebentar. Ini anggaplah sebuah gambar handphone ya. Tampilan handphonenya. Ini katakanlah login, misalkan. Ini gambar, ini icon, dan ini adalah screen awalnya. Terus di sini halaman berikutnya adalah ada halaman lagi. Di sini ada beberapa icon lagi. Di sini juga ada lagi. Ini anggaplah sebuah halaman yang mana di sini berisikan tentang iklan-iklan segala macam. Oke, pertanyaannya, mana yang termasuk ke dalam user interface? Karena kalau misalkan kita bikin garis lagi ya, kita bikin garis, misalkan kita klik login, ketika kita klik login, akan langsung masuk ke halaman ini. Terus ketika kita klik halaman ini, mungkin akan langsung masuk ke dalam halaman ini. Ketika kita klik halaman ini, akan langsung masuk ke dalam ini. Oke, pertanyaannya, mana yang masuk ke dalam interface dan mana yang termasuk ke dalam experience? Yang langkah yang pertama atau yang kedua? Ini pertama nih, kita bikin gambarnya dulu. Ini gambarnya dulu. Terus langkah yang kedua, kita bikin garisnya. Mana user interface, mana user experience? UI itu yang pertama. Kalau UX yang kedua. Oke. Jadi, user interface itu adalah tampilannya. Kalau user experience, seberapa nyamannya dia ketika
menjalankan ataupun mengoperasikan sebuah aplikasi tersebut. Jadi misalkan nih kita pengen klik login, kan nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk ke checkout kan. Pasti akan muncul ke halaman awalnya dulu. Bayangkan kalau tiba-tiba langsung masuk ke checkout gitu. Ya itu akan merubah experience-nya. Jadi experience-nya nggak terlalu bagus. Seperti itu. Oke, jadi gambaran besarnya terkait perbedaan dari user interface dan user experience seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya kita akan membahas terkait materi minggu ini, yaitu tentang prinsip desain. Tujuannya, kalian mempelajari prinsip desain itu yang pertama adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar dari sebuah desain UI UX. Dan yang kedua, mengidentifikasi prinsip desainnya. Yang ketiga, kalian akan harapannya kalian bisa menganalisis kualitas visual dan kemudahan penggunaan antarmuka, terus menerapkan prinsip desain tersebut dan menjelaskan alasan dari setiap keputusan yang kalian ambil. Oke? Jadi definisinya adalah dari prinsip desain ini, prinsip desain adalah sebuah konsep atau keyakinan mendasar yang membantu kita sebagai seorang desainer. Jadi kita nggak akan melebar kemana-mana karena sudah ada prinsipnya. Ketika kita bikin kotaknya ini ukurannya berapa, terus ukurannya kotak kecil ini berapa, teksnya berapa, fontnya ukurannya pakai apa aja, itu adalah sebuah prinsip desain. Oke, jadi kita udah ada patokannya, elemennya pakai apa, komponennya pakai apa, itu adalah sebuah prinsip desain. Oke, makanya kita akan bahas berbagai tadi hal. Berikutnya, dari komposisi. Komposisi di sini yaitu adalah susunan visual elemen pada sebuah tampilan aplikasi tersebut. Jadi komposisi ini berapa senti, ini berapa senti, ini berapa senti, ini semuanya udah ada aturannya. Jadi ini adalah sebuah komposisinya. Komposisinya itu harus konsisten. Dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga itu harus pas. Jadi kalau kita contohkan di sini, komposisi itu, ini kita contohkan Google ya. Jadi karena Google ini adalah sebuah mesin pencarian, jadi ketika kita ingin masuk ke Google, langsung muncul di sini untuk mencari pencariannya. Di sini ada sign in-nya, ada Gmail dan image. Nah, kenapa di sini ada Gmail dan image? Karena memang banyak orang ketika masuk Google akan mencari emailnya. Jadi paling gampang mencari Gmail, terus untuk sign in-nya juga. Nah, kenapa di tengah-tengah ini ada kolom untuk pencarian? Karena memang Google adalah sebuah mesin pencarian. Makanya di situ akan sangat terlihat dengan jelas ketika kita masuk ke Google, ini akan muncul paling depan. Ini yang namanya komposisi. Oke? Nah, jadi sama halnya dengan seperti ini. Ini komposisinya harus pas. Dari halaman pertama sampai ke halaman akhir. Itu komposisi. Terus berikutnya ada alignment. Tadi juga sudah saya sampaikan, jadi alignment itu adalah sebuah prinsip yang menunjukkan bahwa elemen-elemen visual yang berkaitan harus ditempatkan secara berdekatan. Misalkan nih, di sini adalah berandanya, di sini ada halaman awal, misalkan ini adalah gambar, dan ini adalah teks ataupun headline-nya. Headline dari teks ini ataupun berita ini. Ini adalah icon-icon kecilnya dan ini adalah berita-beritanya. Misalkan gini, ketika kita masuk ke dalam halaman review, biasanya di sini ada foto orang ya, foto orang dan di bawah ada nama dan komentarnya. Sama seperti yang ini dan ini juga sama. Intinya garis ini harus sesuai. Kan akan nggak enak dilihat ketika gambar ini posisinya di sini dan gambar di sini agak miring di sini. Nah, makanya harus menggunakan alignment ketika kita bikin sebuah alignment-nya. Garisnya harus sejajar. Seperti itu. Terus berikutnya ada yang namanya visibility. Visibility itu sebuah icon ataupun sebuah fitur yang mana ini fitur-fitur yang paling sering digunakan oleh si user. Jadi akan muncul di situ semuanya. Kalau kita ngelihat ini fitur ini ya, fitur ini kan fitur sebuah aplikasi Gojek ya. Ini adalah ada GoRide, ada GoCar, ada GoFood, dan ada GoSend. Karena ini merupakan sebuah aplikasi yang ataupun fitur yang sering digunakan oleh si user. Makanya akan muncul di situ. Jadi, semakin penting suatu elemen ataupun fitur, maka elemen tersebut itu harus semakin terlihat agar mudah ditemukan oleh penggunanya. Pernah nggak kalian melihat, selain aplikasi Gojek deh, kira-kira aplikasi apa yang pernah kalian gunakan dan visibility-nya ada apa aja di situ? Apa? Aplikasi apa kira-kira? Contohnya?
Di TikTok deh, ketika kalian masuk ke TikTok, visibility apa yang muncul di halaman pertama ketika kalian membuka aplikasi TikTok? Pencarian apa? Pencarian apa nih? Kontennya kah? Atau pencarian toko-tokonya? Logo toko. Yang bawahnya berarti ya? Oke. Selain itu apa lagi? Yang paling sering kalian gunakan ketika membuka aplikasi TikTok? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung live ya. Aplikasi TikTok langsung live TikTok di situ kan nggak mungkin. Pasti ada halaman-halaman yang ataupun fitur-fitur yang paling penting. Yaitu tombol sayang profil. Yang tengah-tengah plus. Ada icon plus di situ yang mana di situ ada sebuah fitur yang paling sering digunakan ataupun itu adalah fitur unggulannya dari si TikTok. Jadi ketika orang masuk ke TikTok, si TikTok mau ngapain aja nih? Nah itu klik plus. Makanya ditaruhnya di tengah dan di bawah dan lebih besar kan ikonnya gitu. Nah itu salah satu fitur yang memang unggulannya dari TikTok. Selain TikTok ada apa lagi? Yuk di Shopee apa? Visibility di Shopee apa? Fitur apa aja? Flash sale. Flash sale biasanya langsung icon gitu ya, kayak thumbnail sendiri ya. Terpisah bukan dari si interface dari si Shopee-nya. Tapi memang kadang kalau flash sale itu munculnya kayak gini ya. Apa sih namanya? Kayak ini apa namanya? Balon gitu ya, sedikit munculnya jadi bisa gerak-gerak gitu kan. Flash sale. Selain itu apa lagi? Yang masuk ke dalam fitur-fiturnya di Shopee. Ada Shopee Food, Pak. Shopee Food. Oke, apa lagi? Shopee Pay ada di situ nggak? Nggak ada. Adanya di profil nggak sih? Harus masuk ke profil dulu kan? Nggak muncul di situ gitu. Karena kalau menurut saya Shopee, kenapa sih Shopee Pay-nya muncul di profil gitu? Nggak ada di situ. Karena Shopee itu lebih berhati-hati. Karena banyak orang yang belanja di Shopee yang takutnya menyalahgunakan si Shopee Pay itu. Makanya adanya di profile. Nggak di halaman awal di depan gitu. Bahkan kalau dulu Gojek pun kan si GoPay-nya ada di depan kan. Ini kan fitur lama nih. Di sini kan ada more-nya, ada si GoPay-nya. Nah, ini GoPay-nya. Tapi sekarang udah terpisah juga, punya aplikasi sendiri kan gitu. Nah, ini contoh dari visibility. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Terkait tadi ada alignment sama visibility. Apa? Ada pertanyaan? Sebelum kita geser? Ya. Untuk tadi penjelasan tentang alignment itu bagaimana cara menentukan alignment yang tepat agar tampilan tetap menarik secara visual dan mengurangi kenyamanan. Oke, cakep. Jadi intinya ketika kita bikin sebuah alignment, itu kuncinya adalah harus konsisten. Kanan, kiri, atas, bawah. Bawah ini bukan berarti bawah aplikasi ya, tetapi bawah setelah image ini selesai. Jadi sebelum ke aplikasi yang bawah ataupun ke fitur yang bawah, itu harus konsisten juga. Dari ke sini itu pun harus konsisten juga. Batas ini sama ini pun itu harus konsisten. Makanya ini kunci dari si alignment, itu harus konsisten. Kalau kita ngelihat dari garis ini, kita lihat. Jadi semuanya sama. Ketika ini adalah headline-nya, ini ada fitur lainnya gitu. Ini ada fitur lain lagi, itu semuanya konsisten, hampir sama. Bahkan ketika kita bikin sebuah tulisan pun, tulisannya jangan terlalu beda-beda ya. Misalkan gini. Tulisannya di sini fontnya pakai headline-nya misalkan pakai ukuran 32. Di bawahnya pakai ukuran 30. Di bawahnya lagi ukurannya 28, bawahnya lagi 20, bawahnya lagi 18. Enak kan dilihat kayak gitu? Enggak kan? Ya, itu adalah sebuah contoh yang memang interface-nya kurang enak. Makanya ketika kita bikin sebuah alignment, semuanya harus konsisten. Rata kanan kirinya, atas bawahnya gitu. Karena kalau nggak rata pun jadi nggak enak untuk dilihatnya. Itu. Ada lagi? Ya, gimana? Untuk alignment kan biasanya banyak fitur-fitur yang beberapa penting, dan gimana sih cara kita untuk tahu untuk fitur elemen itu yang penting dan yang enggaknya? Cakep. Jadi, sebetulnya ini kan baru dasar banget ya, baru prinsip desainnya nih. Tapi untuk menentukan fitur-fitur tadi, fitur-fitur yang ada di sini,
itu kita hasilkan dari riset. Tapi karena ini masih basic, jadi kita belum masuk ke dalam risetnya. Tapi dalam mata kuliah ini, kedepannya ataupun pertemuan kelima, kita akan membuat sebuah bagaimana caranya kita ngeriset orang. Sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh si user gitu. Misalkan kita ingin bikin sebuah aplikasi marketplace juga. Berarti kompetitor kita adalah Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Kita ngeriset, bikin sebuah fitur yang mana di Shopee nggak ada, di TikTok nggak ada, dan di Tokopedia nggak ada. Tapi kita bikin itu harus berdasarkan pengalaman dari si user. Ataupun paling enggak keresahan kita deh. Kita sebagai pengguna dari TikTok misalkan. Wah ternyata saya pengguna pakai TikTok tuh nggak ada fitur ini nih. Gitu. Adanya di Shopee. Tapi di Shopee pakai ini tapi nggak ada di TikTok. Jadi saling ketukar. Nah makanya kita bikin sebuah solusi marketplace ini tentunya untuk menjadikan sebuah jawaban yang kita alami. Itu paling simpelnya. Tapi kalau memang pengen lebih detail lagi, kita harus melakukan riset. Risetnya ke berbanyak orang. Contohnya di KWU. KWU kan sama kan seperti itu. Jadi kita sama halnya dengan si UI UX design ini. Kita pakai yang namanya design thinking process. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin tahap awalnya dulu. Gitu. Kita harus bikin ngerisetnya dulu, kira-kira ada permasalahan apa di sana, dan baru kita bisa bikin sebuah solusi. Solusinya di endingnya tentunya. Kalau udah ada solusi itu di ideate ya. Terus kita bikin prototype. Nah, ini adalah sebuah prototype-nya. Jadi harapannya dari mata kuliah ini adalah goals-nya kalian bisa bikin sebuah prototype. Gitu. Ada lagi sebelum kita lanjut? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang berikutnya, setelah tadi visibility, ada yang namanya konsistensi. Nah, konsistensi ini jadi setiap elemen pada interface produk digital harus konsisten. Mulai dari warna, mulai dari tulisan, mulai dari ukurannya, dan mulai dari batas garisnya. Contohnya di sini. Ini adalah histori pencarian yang pernah kita lakukan di aplikasi Gojek. Oke, kita pernah mencari hujan lokal, kita pernah mencari babi guling oka, dan kita pernah mencari cheese. Di sini semuanya sama, fontnya ukurannya sama, warnanya juga sama, dan pakai yang namanya shape yang sama, ukurannya sama, nggak beda jauh. Jadi disesuaikan dengan ukuran si fontnya ataupun panjang fontnya. Contohnya di sini deh, ini babi guling oka itu lebih panjang dibandingkan yang cheese. Tetapi si shape-nya ataupun yang lonjongnya itu tetap mengikuti ukuran fontnya. Karena akan kurang enak ketika tampilannya shape ini ukurannya sama dengan yang di atasnya, dengan babi guling oka. Padahal huruf cheese itu cuma ada beberapa huruf aja. Jadi akan kurang enak tampilannya. Makanya disesuaikan dengan apa yang ada di atasnya. Dan selain itu untuk membedakan juga dengan fitur yang ada di bawahnya. Karena kalau di bawahnya ini adalah sebuah kategorinya. Jadi di sini bisa mencari dari kategori-kategori yang ada di aplikasi ini. Contohnya, tapi di sini ada shape-nya juga sama ya, cuman berbeda bentuk dengan yang di atasnya. Tujuannya untuk membedakan antara fitur history dengan fitur kategori. Seperti itu. Jadi di sini yang membedakan hanya logo dari ataupun icon yang ada di dalam sebuah kategori ini. Dia biar bedain aja gitu. Biar membedakan antara restoran, grocery, place, sama servisnya. Seperti itu. Oke, nah berikutnya ada kontras. Di sini kita ngelihat kontrasnya ada sedikit perbedaan. Di sini lebih jelas dan ini agak kurang jelas kan. Makanya kita harus jelas banget untuk melihat kontrasnya. Jadi jangan bias gitu, jangan bias. Ini jelas atau tidaknya kita harus menggunakan kontras ataupun mengatur kontras yang enak dilihatnya. Jangan sampai terlalu terang, jangan sampai terlalu redup. Oke. Berikutnya adalah balance. Nah, balance ini kita harus seimbang antara shape yang kanan ataupun ukuran shape-nya harus sama. Jadi keseimbangan dalam desain itu mengacu pada distribusi elemen visual, konten, dan komponennya. Oke, jadi harus sama semuanya, harus nyaman dan intuitif berdasarkan pengalaman kita sebagai pengguna. Yang berikutnya ada affordance. Affordance ini adalah atribut dari sebuah objek yang memungkinkan pengguna untuk memahami cara menggunakannya. Misalkan kita klik yang crossing ini nih. Ini kan tadinya pasti tombol panahnya ke bawah, tapi ketika klik panah ini akan banyak pilihannya
dan akan merubah tampilannya. Tapi di sini bisa meningkatkan dari si affordance-nya. Jadi bisa semakin jelas affordance-nya, jadi semakin jelas juga cara menggunakan atribut ini seperti apa. Dan yang berikutnya adalah grouping. Nah, biasanya dalam sebuah aplikasi marketplace, teman-teman, sama halnya dengan gambar yang ada di sini ya. Jadi di sini pun ada groupingnya misalkan. Di sini khusus untuk makanan, ini khusus untuk apa lagi gitu. Nah, kita tinggal klik fitur itu. Sama halnya dengan yang di sini. Ini ada beberapa groupingnya. Ini khusus untuk sayuran dan vegetable, misalkan. Terus ini untuk snack-nya, ini untuk peralatan-peralatan gitu. Jadi tergantung dari groupingnya ataupun kategorinya. Dan berikutnya ini adalah efisiensi. Nah, mungkin ketika dulu aplikasi itu tampilannya seperti ini ya. Jadi banyak pilihannya. Untuk signing, create an account, terus signing with Google segala macam. Tapi kalau sekarang lebih simpel lagi. Bahkan ada langsung sign up with Google itu langsung masuk ke sana. Dan terakhir, reversible. Jadi intinya si reversible ini adalah merupakan kontrol yang paling ampuh. Jadi kita harus bisa menyediakan tombol back. Back itu adalah sebuah fitur yang mana itu merupakan hal yang bijaksana dalam mendesain produk digital. Tanpa adanya fitur back, kita akan bingung. Bayangin deh, dalam aplikasi kalian, ketika kalian udah buka aplikasinya, tapi kita nggak jadi ke fitur halaman yang ini misalkan, ataupun halaman yang ini. Kalau nggak ada fitur back, gimana caranya? Keluar doang kan dari aplikasi gitu. Makanya harus ada fitur back. Bagaimanapun caranya harus ada fitur back-nya. Kalau yang iOS sekarang kan, ataupun sistem yang sekarang tinggal di swipe gitu aja ya, langsung back juga. Itu bisa seperti itu. Jadi tergantung dari pembuatan ketika kita membuat sebuah aplikasinya atau prototipe-nya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya. Jadi menurut kalian, seberapa pentingkah visibility itu? Apa? Boleh angkat tangan kalau ada yang menjawab. Seberapa penting visibility? Ayo. Sel? Penting. Karena itu visibility itu bisa ini ya Pak, merupakan jadi apa? Jadi sebuah halaman yang mana itu bisa membuat orang menjadi nyaman, visibility itu. Jadi ketika ada visibility-nya terjaga, gitu, itu akan membuat experience dari seseorang ataupun si user itu akan menjadi lebih nyaman untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan dulu? Karena kebetulan materi kita sudah selesai. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita akan membahas terkait dari ideate. Jadi kita udah ada prinsip desainnya, mulai minggu depan kita mulai brainstorming kira-kira kita akan membuat sebuah aplikasi apa, tentunya dengan berkelompok. Minggu depan kita akan membuat sebuah kelompok. Oke? Itu aja. Sampai ketemu minggu depan, saya akhiri. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.